Pernah Indomie itu satu, saya masak, kasih kuah yang banyak, siang dimakan setengah, malam dimakan setengah. Jadi satu hari itu makan cuma Indomie satu. Apa kabar? Sehat? Baik, Gila. sekali. Ini Iya. namanya Tony Hardianto, cuman biasa gue sering manggilnya Beruang. Iya. Yang terkenal suka bagi-bagi tiket murah, jalan-jalan ke luar negeri dan lain-lain. Coba ceritain, sekarang lu bisnis apa? Sekarang saya bisnis tiket masih, Tiket. terus umroh setahun sekali masih, Oke. terus IO ya masih, Heeh. terus properti ini baru mulai project sudah jalan juga. Sudah jalan. Oke. Ini tiketnya beda sama yang lain kan kalau bisnis tiket? Pasti. Jadi kalau Traveloka itu mungkin kita bisa ngasih diskon 200 sampai 5-6 juta bisa. Oke, 200 sampai 56 juta. Iya. Oke. Tergantung rutenya sih kemana. Tergantung rutenya. Beberapa tiket murah ada rekor sedikit nggak yang bisa diceritain sedikit? Rekor dulu kalau Airport Tax belum gabung sama tiket. Dulu Ya. kan Airport Tax pisah kan, kita harus bayar di bandara. Tiketnya itu bener-bener Jakarta KL kita beli cuma 75.000 pernah. Terus Jogja Bali pernah cuma 15.000 pernah. Oh, oke. Pulang pergi tuh. Pulang pergi. Gila. Dan itu masih bisa diuntungin lagi kan? Bisa. Terus Surabaya, Singapura pernah 100 rupiah pernah. Terus pernah lagi Ryanair di Eropa. Jadi tiketnya itu minus. Harganya itu minus. Iya. Harganya minus 7 euro gitu. Karena kena tax akhirnya cuma bayar 20.000, 30.000 gitu. Oh, oke. Nah, dari 4 jenis bisnis ini ya, kan artinya lu udah punya tim yang cukup kuat nih, udah ngerjain berbagai macam proyek besar. Udah miliaran nih hitungannya kan. Nah, tapi boleh nggak ceritain sedikit tentang perjalanan bisnis lu tuh kayak gimana? Awalnya lu ngapain? Awalnya Zaman-zaman jadi dulu? gini. Jadi saya itu berasal dari pelosok desa Bojonegoro. Bojonegoro itu kan kabupaten kecil. Tapi saya bukan dari situ, masih jarak 30-40 kilo dari situ. Jadi masih pelosok. Saya dulu merantau kuliah di Jogja di UGM, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Jadi saya dulu itu istilahnya bondo nekat berangkat kuliah mandiri. Sampai itu dulu karena nggak ada sih dari orang tua, cuma sangat terbatas. Satu bulan paling cuma 100-200 ribu. Pernah Indomie itu satu, saya masak, kasih kuah yang banyak, siang dimakan setengah, malam dimakan setengah. Jadi satu hari itu makan cuma Indomie satu. Itu zaman-zaman kuliah. Zaman-zaman kuliah. Tapi sebelum lulus kuliah, saya bisa berbangga. Jadi saya masuk 2009, lulus November 2017. Jadi 8 tahun 3 bulan. Lah sebelum lulus itu, saya bisa berbangga karena saya bisa berbangga karena sebelum lulus saya punya aset miliaran. Punya aset miliaran. Sudah punya aset miliaran. Dan sudah keliling ke 44 negara juga. Oh ya? Iya, jadi Wow. dan ini ya bukannya sombong, cuma sebelum lulus itu biaya jalan-jalan saya 1 tahun itu bisa 2 kali lipat dari gaji yang diterima oleh teman-teman seangkatan saya. Oh. Katakanlah gaji fresh graduate itu 5-6 juta ya. Biaya jalan-jalan saya 1 tahun bisa 100 juta lebih. Oke. Berarti lu udah mendapatkan income yang lu mau pada saat itu ya? Pada saat itu ya. Nah, tapi gini, boleh nggak cerita dari mulai awal perjalanan? Apakah lu pernah hidup susah zaman dulu dan lu kasih tahu ke penonton seperti apa sih dulu? Oh ya, jadi pas zaman kuliah itu zaman benar-benar perjuangan. Jadi saya dulu pernah bisnis catering, bangun jam 2 malam, terus masak nasi, ngulek sambel, goreng ayam, itu pernah bangun jam 6 pagi. Katakanlah ada pesanan 40 pack, ternyata untungnya cuma 40.000. Dan itu dibagi 2 orang sama teman saya. Jadi itu aduh masa-masa perjuangan beneran. Terus jualan donat, saya titipin dari kos ke kos. Itu saya naruh katakanlah 10 biji dalam 1 box, harganya 1.500, tapi uangnya juga nggak pernah penuh. Jadi harusnya 15.000 tapi ya pasti kurang. Gimana cara lu dari momen itu sampai ke jualan pertama kali yang sukses? Jadi titik balik hidup saya itu Agustus 2015. Oke. Jadi dulu pada saat sebelum itu, Juli 2015 berarti, itu biaya hidup saya paling sebulan 400-500. Lah, Agustus itu pertama kali saya jualan tiket. Hari pertama jualan, broadcast iseng-iseng, 1 hari itu bisa dapat 800.000. Oke. Itu kan saya benar-benar, apa benar ini ya? Kayaknya dulu saya itu 800.000 bisa biaya hidup 2 bulan,
ini cuma jualan tiket 2 kali, cuma beberapa jam, bisa dapat 800.000. Itu pertama kali jualan tiket murah AirAsia. Jadi itu benar-benar yang menurutku gak masuk akal ini. Kok bisa ya gitu. Dari situ ya lumayan lah 1 bulan untuk mahasiswa ya. Ini ukuran mahasiswa. 1 bulan bisa 30 juta, 40 sampai rekor itu sampai 70-an. Itu mahasiswa di akhir 2015. Jadi itu benar-benar titik balik yang benar-benar langsung naik gitu lah. Karena ya dari sebulan pengeluaran cuma 400-500 ribu bisa sampai 30 sampai 70 juta sebulan. Kayak gitu. Jadi setiap maskapai itu ada trik-triknya sendiri. Yang penting polanya tahu, yang penting tahu polanya. Kalau maskapai ini biasanya promonya kayak gini. Nah, selanjutnya gini. Gimana caranya lu dari awal tuh kan bisa dapet tiket murah. Terus sampai titik lu bisa dapetin omset 70 jutaan pada saat mahasiswa itu. Jadi itu ilmunya sih sebenarnya ilmu dasar seorang traveler sih. Oke. Apa sih yang dilakukan? Jadi ada beberapa cara cari tiket murah. Yang pertama yang jelas kita harus gabung member airline itu. Jadi misalnya kalau Singapore Airlines itu KrisFlyer. Yeah. Terus Garuda itu Garuda Frequent Flyer, GFF. Terus AirAsia itu AirAsia Big. Jadi kita harus jadi member dulu. Terus kita cara dapetin poinnya ada banyak cara. Di situ ada nanti dijelasin. Yang paling gampang sih lewat kartu kredit, tapi cuma ada banyak cara. Lah nanti kalau kita udah punya poin, kita benar-benar bisa cuma bayar airport tax gitu. Oh, oke. Misalnya Juni 2018 saya ketika nonton Piala Dunia, tiket PP saya itu cuma 600.000. Oh, 600.000? Iya, dari Surabaya ke Moskow itu 300 sekian. Pulangnya saya dari Istanbul ke Surabaya itu cuma $25, jadi sekitar 300 sekian ribu. PP sekitar 700 ribuan lah itu. Oke. Itu dibayar pakai poin miles dengan rupiah itu, cuma bayar airport tax itu. Oke. Berarti dia harus menggunakan kartu kredit nih? Nggak harus sih, bisa banyak cara, bisa dari hotel, bisa dari keanggotaan apa Lazada, hotel apa-apa, ada banyak. Cuma yang paling gampang tetap pakai kartu kredit. Oke, dan orang sebenarnya juga bisa beli lewat? Bisa sebenarnya, cuma kadang itu kan, oh ternyata gitu, nggak tahu. Jadi nggak tahu aja gitu. Karena poin itu saya dapat banyak ya dari jualan tiket itu muter gitu. Oke. Tapi sebelumnya ada nggak kepikiran bisa jalan-jalan ke luar negeri? Kan lu dulu hidupnya susah banget nih. Oh iya. 7 tahun susah. Dulu aku punya teman satu kelas. Dia itu orang asing, orang Cina asli, asli. Bukan orang Indo. Terus satu kelas, aku jatuh cinta, dia kecelakaan, kemudian balik ke sana, aku ke Cina itu ngejar dia. Akhirnya lu setelah itu lu balik, lu punya skill nyari tiket murah tuh gara-gara itu? Dan lu doyan ngulik kan? Gitu. Yang akhirnya ngulik terus. Oh ternyata cari tiket murah kalau Jetstar kayaknya gini, Citylink kayaknya gini, Malaysia Airlines kayaknya gini. Jadi setiap maskapai itu ada trik-triknya sendiri-sendiri. Nah, contoh satu deh. Misalnya kalau Citylink kalau harga umum kita beli di Traveloka bisa Jakarta Medan misalnya bisa 3,5 juta. Tapi kalau kita daftar member nggak pakai poin pun bisa cuma PP cuma sekitar 2,8. Bisa sampai diskon 700.000. Hanya gitu. Sekedar daftar member aja. Hanya sekedar daftar member. Terus kemudian Jetstar misalnya itu ada Friday Frenzy setiap Jumat jam 9 apa 10 gitu sampai sore jam 3-an itu ada pasti diskon. Jadi Jakarta Singapura paling sekitar 900 sampai 1,1 itu sering. Nah oke. Tadi kan dari bisnis tiket. Selanjutnya habis bisnis tiket itu kan bisnis IO. Nah, bisa ceritain nggak gimana cara lu mulai bisnis IO yang tadinya lu nggak mesti terjun semua sendiri kan? Ya jadi dulu itu awalnya pas kuliah diajak teman buat handle event di kampus-kampus. Jadi di Jogja, Jateng, Jatim. Jadi misalnya ada kampus ternama nih, kampus bisnis ternama di Jakarta, dia butuh promosi ke kampus-kampus. Jadi saya dulu sama temen berdua handle promosi ke kampus-kampus. Jadi modelnya seminar digunakan untuk promosi menjual S2-nya atau program unggulannya lah. Jadi misalnya kalau di Jogja dulu di UGM, UII, UIN, UNY, kalau di Jateng itu di UNES sama di Undip, di Jatim itu di ITS, UNER, di ITS sama UNER kalau di Jawa Timur. Oke. Udah berapa event? Nah, itu cerita awalnya event dari kampus ke kampus tentang kampus S2 di Jakarta sama perusahaan swasta makanan kata Garuda Food.
Itu dia juga punya CSR. Dia ingin membantu para mahasiswa ini kalau lulus kerja, bagaimana cara menghadapi dunia kerja. Itu CSR-nya Garuda Food. Nah itu saya handle di Jogja, Jateng, Jatim. Oke. Itu awalnya event di kampus. Kemudian setelah saya lulus, akhirnya saya handle seminar bisnis. Seminar bisnis properti, seminar bisnis secara umum di berbagai kota. Misalnya ya di Surabaya, Jakarta, di Purwokerto, di Medan, di berbagai kota lah. Total udah berapa event yang udah diselenggarakan? Kalau event sih udah ratusan lah. Udah ratusan event? Iya. Oh, berarti kalau handle event lu udah sangat amat profesional ya? Ya, kalau profesional sih enggak, cuma di akhirnya itu profit lah intinya. Oke, di akhirnya profit ya. Berarti, kalau profesional sih enggak. Iya. Itu dari tiket dari IO aja udah miliaran ya, belum tiket, belum properti, belum urang lain-lain. Oke. Nah, terus selanjutnya lu coba jelasin bisnis lu yang berikutnya, yang umroh atau yang sama? Umroh itu saya gabung sama teman bertiga, itu pun cuma ya setahun sekali, 2 kali gitu. Ya buat umroh kayak biasa. Cuma bedanya ini kan umrohnya umroh plus, jadi umroh plus mana gitu, terus biayanya jauh lebih murah. Terus gayanya pun ala backpacker, bukan backpacker, bukan berarti kita gelandang, enggak, cuma bebas gitu. Kalau properti sih gini, jadi dulu saya ikut workshop properti itu berkali-kali. Jadi ada banyak guru yang saya ikuti, cuma ternyata apa yang di workshop sama dengan di praktek itu berbeda jauh menurut saya. Jadi ternyata nggak sesulit apa yang di seminar, apa yang di buku-buku atau di seminar itulah. Intinya ternyata sangat sederhana. Kita beli tanah, kita bangun, dijual, udah selesai. Jadi saya memegang prinsip teman saya, Freddy itu, jadi developer itu sebenarnya cuma manajer. Jadi yang bangun rumah kontraktor, yang masarin marketing, ngurus legalitas, notaris. Jadi kita itu cuma manajer, cuma bos lah ya, cuma ngatur ini konsepnya gimana, cara jualannya gimana, dijual harga berapa. Kita cuma manajer atau orang yang mikir, kita nggak ikut jalan. Yang bangun biarin kontraktor, yang jual biarin marketing, yang ngurus legalitas biarkan notaris. Jadi developer itu enaknya cuma ngatur-ngatur gitu aja. Jadi intinya semua itu bisnis itu harus kolaborasi. Jadi nggak bisa dihandle sendiri, itu nggak bisa. Jadi harus ada tim, harus ada saling membantu, karena kalau kita sendiri ya nggak mungkin jalan. Nah, lu dalam setahun tuh biasa jalan-jalan berapa kali, bro, ke luar negeri? Normalnya sih mungkin 4-6 kali lah, tergantung sih. Kalau dulu bisa sampai setahun bisa sampai 8 kali mungkin, hampir setiap bulan. Kalau sekarang ya udah berkurang lah, karena ini sudah gitu. Jadi misalnya tahun 2018 saya Februari umroh, terus April saya ke Eropa, terus Mei saya ke Amerika Latin 1 bulan, 3 kali berarti ya. Terus Juni saya nonton Piala Dunia berapa kali itu, 4 kali. Terus Oktober sama lo ke Inggris, ke London, ke London 5 kali. Terus November sama sekeluarga, sama mertua, sama anak istri ke Penang, Malaysia. Udah berapa kali tadi itu. Terus Desember ke Bali. Jadi 1 tahun bisa sekarang paling ya 5-7 kali lah. Tapi kalau dulu bisa sampai 8 kali. Nah, tadi kan ceritanya kelihatannya mulus-mulus aja. Tapi sebenarnya di perjalanan ada nggak sih kegagalan-kegagalan yang lu alami dan bisa jadi cerita buat teman-teman semua? Jadi aku pernah itu benar-benar merasa bukan jatuh sih ya, terpuruk lah. Itu Januari 2018. Jadi itu benar-benar cash flow itu minus luar biasa. Jadi uang di ATM itu nggak ada sama sekali. Terus di kartu kredit yang sekian ratus itu 0 sama sekali. Jadi kesalahannya sih di cash flow. Jadi saya invest di proyeknya teman di Bekasi, terus ada proyek pembuatan jalan di Solo Valley di Kabupaten Bojonegoro itu pernah invest. Terus investasi juga? Investasi juga, terus dibuat ya beberapa investasi lah, itu sampai benar-benar minus luar biasa itu. Tapi akhirnya diurai satu persatu, akhirnya tetap keluar juga. Terus yang kedua mungkin ya orang jualan tiket itu kadang ya pernah lah nggak dibayar. Jadi misalnya saya punya rekanan teman umroh, terus kemudian dia pesen tiket, nilai jumlahnya sampai 100-200 pack. Jadi dia mau transfer kan juga susah kan ya. Akhirnya saya percaya aja, tak isut. Ternyata
begitu ditagih uangnya dikasih dikit-dikit diintrit sampai sekarang belum lunas ada. Oh, kayak gitu. Nah, karena udah percaya sama temen, ternyata ya kayak gitu. Dia nggak bayar gitu ya? Nggak bayar. Oke. Berarti lu harus nanggung di awal dong semuanya? Ya kadang sih tergantung. Kalau udah merasa ini udah reseller yang reseller militan ya kadang duitnya nanti ya nggak apa-apa lah. Kadang ada itu umroh dia butuh cepat ya nggak apa-apa duitnya nanti. Tapi ternyata kadang ada yang nggak bayar juga ada. Tapi di bisnis tiket berarti nggak cuma jualan sendiri ya, tapi juga jualin ke reseller-reseller juga ya? Ada banyak reseller sih. Dulu sih banyak, tapi sekarang udah turun lah karena memang semenjak ada aturan tiket domestik mahal itu penjualan lumayan sih, menurun banyak malahan. Karena ada kebijakan tiket domestik mahal itu semenjak itu menurun banyak. Makanya itu kita jangan naruh satu telur di keranjang yang sama, harus ditaruh di keranjang yang berbeda ya. Misalnya kayak gitu. Jadi pemerintah membuat kebijakan tiket domestik nggak boleh murah, akhirnya omset saya terjun bebas. Ya nggak terjun bebas banget sih, berkurang banyak lah. Cuma karena saya masih ada bisnis lainnya ya masih aman. Jadi punya tidak hanya satu kaki istilahnya. Ada beberapa kaki, kalau misalnya kakinya pincang masih bisa jalan. Oke. Nah, bicara soal cara jualan nih, dari 4 bisnis ini kan, gue lihat lu kayaknya jualan smooth aja. Bisa nggak sih lu kasih tips buat teman-teman ya, gimana cara simple seorang Tony bisa berjualan? Jadi tiket dulu itu kan cuma by temen broadcast itu kan pasarnya akhirnya jenuh. Karena orang beli tiket kan paling ya sebulan sekali, 2 bulan sekali orang jalan-jalan. Kemudian jenuh, akhirnya saya beli akun yang followernya banyak. Di Instagram? Di Instagram. Akun Instagram yang followernya banyak, itu kan pasar yang baru. Nah, dari situ ada pasar baru. Terus misalnya kayak properti itu saya sebenarnya juga nggak paham marketing sama sekali. Cuma kuncinya itu sebenarnya sangat sederhana. Yang proyek langsung sold out ini, aku ngasih komisi yang jauh di atas developer lain kasih. Misalnya normalnya komisi penjualan rumah itu, rumah yang harga 300-an itu paling cuma 4 juta, 3,5, 5 juta, aku kasih 7,5. Jadi marketingnya itu benar-benar militan luar biasa. Dia ngejar user calon konsumen itu sampai tanpa ampun. Karena ada iming-iming komisi yang besar dengan rumah murah tapi komisinya sampai 7,5 juta per unit. Jadi mereka itu ngejar user itu tanpa ampun, kayak militan luar biasa. Jadi ya kayak gitu sih, nggak ada trik marketing khusus, cuma ketemu pola, oh seperti ini gitu aja. Oke, kalau yang umroh sama yang IO? Umroh itu yang marketingin temenku, jadi kolaborasi lagi. Jadi itu by trust juga, temenku itu bukan temen sih, suhu, mentor saya malah. Jadi dia sudah punya jamaah sendiri, bukan jamaah sih, apa ya? Punya pengikut follower militan gitu. Jadi dia posting langsung penuh gitu aja. Mau dibuat setahun 10 kali kayaknya juga penuh itu. Cuma dianya aja yang nggak mau. Jadi ada pola-pola yang kita harus menemukan pola jualan itu sehingga bisa diserap pasar gitu. Jadi kalau intinya mau jualan itu nggak usah pusing gimana cara ngawali jualan. Jadi pokoknya intinya kolaborasi. Misalnya kayak marketing properti itu kan ya sama para broker itu kasih iming-iming fee yang banyak, mereka akan militan ngejar user sampai tanpa ampun gitu. Jadi yang penting kolaborasi lagi. Nah kalau ngomongin jalan-jalan nih, lu sekarang udah jalan-jalan kemana aja sih? Total sih 46. Jadi ada aplikasi nama Dow Osinga itu bisa diklik-klik, total saya 46 negara. 46 negara. Paling mengenaskan di mana? Di Korea. Dari Agustus 2013 itu perjalanan paling mengenaskan. Jadi Agustus 2013 itu kan masih miskin lah ya. Terus saya bawa ATM itu, uangnya semua di ATM, tak tarik nggak bisa karena pinnya salah atau gimana. Lah akhirnya hidup selama 3 minggu di Korea. Itu saya nginep sampai di masjid Itaewon di Seoul. Di Seoul itu saya nginep di masjid. Di Busan saya nginep di Pumita juga, di masjid juga. Kemudian di Gyeongju di Daegu saya nginep di Couchsurfing. Kemudian di Seoul saya juga nginep di Couchsurfing sama di Masjid Itaewon itu. Jadi yang paling mengenaskan itu selama 3 minggu saya nggak bawa uang cash. Terus cerita yang paling wow menurutku itu Agustus 2012. Jadi kita ikut namanya
model United Nations, jadi itu seminar pemuda lah, moot court simulasi sidang PBB. Jadi kita sampai di Wina itu dijemput pakai bendera, pakai bendera Indonesia, ada tulisan kertas Tony Hardianto, yang jemput itu supir kedutaan besar, plat mobilnya CD, Korps Diplomatik. Oke. Jadi aku itu merasa, ini kayak orang beneran ini. Diangkat gitu ya di Ya, sana. kayak orang Yang beneran ini. Jadi sampai itu dijemput pakai bendera, ada nama, terus yang jemput itu supirnya itu rapi, pakai jas, pakai tuxedo. Waduh, ini kayak orang beneran ya, supirnya dubes. Terus mobilnya juga plat CD, Korps Diplomatik. Ya, itu. Dan sampai sana pun dijamu luar biasa, dikasih handphone nomor lokal. Ini kalau ada apa-apa tinggal pencet ini nomor ini gitu. Jadi selama konferensi di Wina itu, karena duta besarnya alumni, Pak Puja, I Gusti Agung Wisaka Puja dulu dubes di Wina, terus pindah di atas ASEAN, Kemenlu ASEAN, sekarang kalau nggak salah jadi dubes di Den Haag. Itu dulu diperlakukan luar biasa, jadi tinggal pencet itu semua masalah selesai. Karena alumni, terus kayak gitu sih sering. Jadi karena saya lulusan Visipol UGM, banyak duta besar yang lulusan situ, jadi ketika datang ke kedutaan itu dijamu makan. Kayak misalnya, ya itu Mei 2018 jalan di Amerika Latin, kita sering diundang buka bersama. Jadi kita jauh di Amerika Latin, nggak ada yang kenal, tolah-toleh, mau makan yang serasa Indonesia juga susah. Datang diundang di buka bersama, menunya luar biasa banyak, itu luar biasa. Oke. Nah, pengalaman pahit apa yang mungkin bisa lu ceritakan ke teman-teman semua dan lu alami? Pengalaman pahit, kalau pengalaman pahit yang cash flow tadi memang harus dihitung benar-benar cash flow itu. Kalau teman saya bilang itu kita harus nyiapin beberapa ATM yang satu itu bisa untuk hidup 1 tahun, biar kita itu nggak mikir logistik, itu nggak usah mikir. Itu teman saya sih. Tapi kalau saya nggak pernah, jadi saya asal tabrak itu memang nggak bagus sih. Jadi saya kalau pengalaman buruk saya yang bisa saya ceritakan itu cash flow, jadi diatur lah. Nah terakhir nih, untuk menutup sesi kita kali ini, apa pesan lu untuk teman-teman yang mungkin sekarang sedang menjalankan bisnis dan mungkin lagi struggle gitu? Jadi memang berbisnis itu tidak mudah, jadi saya harus 7 tahun lah itu, zaman susah lah. Mulai dari jualan donat, buat catering, kemudian beberapa bisnis ketika kuliah itu nggak mudah. Titik hidup saya baru 2005, jadi saya menemukan bisnis itu baru 7 tahun. Ya yang penting sih kita berusaha dengan keras, nanti pasti ada jalannya. Yang penting jangan pantang menyerah. Pantang menyerah. Pantang menyerah. Buat dan itu meninggalkan jejak baik ke semua orang. Karena trust itu paling penting. Jadi kalau nggak ada trust juga susah mau jualan ke siapa. Kalau orang temen aja nggak percaya kan ya susah. Trust, menurut kita trust paling penting. Nah Tony, terima kasih atas sharingnya di video kali ini. Jadi buat teman-teman juga terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Ini kalau mau follow Instagramnya Tony @traveloke, sama di Tiket Murah AirAsia. Nah teman-teman terima kasih sekali lagi buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini untuk mendapatkan manfaat bagi teman-teman yang lainnya juga. Saya Riko Wang dan Tony, terima kasih dan sampai jumpa.